Oke, teman-teman balik lagi di podcast Suara 8. Di segmen horor bareng aku Naomi. Dan aku Kisha. Oke, jadi di segmen kali ini kita bakal bahas apa nih? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan sangat umum pastinya. Kamu tahu nggak sih cerita tentang nenek gayung? Dan kan nggak asing ya sama urban legend itu kan. Nah, kita akan membahas ini nih. Oke, jadi nenek gayung ini kayaknya sempat viral, sempat trending waktu kalau nggak salah kita zaman SD. Ya sekitar umur SD itu kan kayak kita mencari tahu apa sih kayak kepo banget tentang nenek gayung itu apa gitu. Dan nah ya, tapi kamu tahu nggak sih sebenarnya nenek gayung itu apa dan dari mana asalnya? Iya ya. Kenapa kok bisa disebut nenek gayung itu kenapa sih? Iya ya, kenapa ya? Kayak mungkin karena dia bawa gayung terus dia jadi kayak disebut. Nenek gayung. Iya, mungkin. Nah, itu kita akan bakal di segmen kali ini. Jadi nenek gayung itu adalah salah satu urban legend dari Indonesia yang sangat terkenal pada masanya kan. Dan mungkin hingga sekarang ini masih terkenal. Dan menurut legenda nenek gayung itu merupakan suatu sosok manusia berwujud nenek-nenek tua yang menguasai ilmu hitam. Dan karena itu dia butuh sejumlah kayak tumbal mungkin ya dapat yang bisa menyempurnakan ilmunya. Oke, jadi aku mau nanya dikit nih. Menurut kompasiana.com, nenek gayung pertama muncul pada akhir tahun 2011 dan menjadi sangat booming di tahun 2012. Awal mula kemunculan urban tentang nenek gayung ini berasal dari seseorang yang memposting di Facebook. Isinya adalah sebuah cerita dari teror nenek gayung ini. Lalu, tak lama kemudian menjadi sangat viral tidak hanya di Facebook, namun juga di Twitter, inbox, dan bahkan di media berita. Jadi ini viral banget ya sampai terkenal di mana-mana tuh ya. Katanya ini nenek gayung tuh suka ada di depan jalan seperti sedang menunggu korbannya sih. Mungkin ya. Dan ada sebuah cerita yang beredar di Facebook dan internet beberapa tahun silam milik akun yang bernama Sania ini bercerita katanya pada waktu itu di waktu petang ada seorang nenek-nenek dan ada dua orang cowok yang lagi berkendara sepeda motor. Lalu mereka tuh melihat nenek gayung ini. Nenek gayung yang membawa gayung sama tikar itu. Terus tuh dua orang ini tuh kayak ngampirin nenek gayung itu dan mereka bertanya kan mereka kayak dan mereka tuh bertanya sama nenek itu dan dia tuh kayak gini, "Nek, mau kemana?" Anehnya neneknya malah menjawab, "Nenek mau mati, nenek mau dimandiin." Serem juga ya. Serem juga. Dan setelah lama mengobrol akhirnya mereka mengantar si nenek itu. Tapi saat di tengah perjalanan tiba-tiba tuh motor tuh kayak mengalami kecelakaan gitu. Jatuh. Dan dari kecelakaan itu menewaskan satu orang dari dua laki-laki tersebut sih. Dan sedangkan si nenek malah menghilang entah kemana, kayak hilang tiba-tiba gitu sih. Namanya kan kalau itu nenek biasa pasti udah mengalami luka berat ya. Iya kan, apalagi sampai kayak menyebabkan korban jiwa gitu ya. Biasanya kan juga setidaknya mungkin juga kan apalagi nenek ini kan udah rapuh, udah tua. Iya. Oke, jadi namanya nenek gayung. Dipercaya dia selalu membawa gayung dan tikar kemana-mana, serta memakai kebaya. Namun, ada juga sebagian orang yang bilang kalau nenek misterius itu memakai pakaian serba hitam. Gayung dan tikar itu digunakan ketika ada seseorang alias calon korbannya yang bertemu atau mengajak ngobrol nenek tersebut di saat malam hari. Jadi itu buat mandiin ya? Iya. Iya, nenek gayung menghampiri si korban yang tertidur pulas. Lalu, gayung itu digunakan untuk memandikan korban, seolah-olah korban adalah orang yang sudah meninggal. Sedangkan, tikarnya digunakan untuk alasnya. Dipercaya, jika orang sudah mengalami hal tersebut,
orang tersebut tidak akan bisa bangun lagi dari tidurnya. Pantesan. Jadi yang tadi mas-mas dua itu kayak dia langsung meninggal. Ada lagi cerita mengenai nenek gayung ini berasal dari masyarakat yang sumbernya tidak diketahui. Kalau tadi cerita tentang dua pemuda yang membantu nenek lalu meninggal. Yang ini konon katanya pada saat itu di Jakarta lagi dibangun busway. Dan si nenek ini mencari tumbal buat pembangunan itu. Karena itu tadi, si nenek dipercaya punya ilmu hitam. Nenek itu beredar di sekitar Jakarta Timur. Berarti itu ya namanya tuh udah terkenal gitu ya, dan udah banyak makan korban ya. Bener, jadi saking terkenalnya tuh kayak dibuat film gak Iya, sih? sampai filmnya tuh gila sih. Booming banget Iya. ya. Dan Kamu pernah nonton gak filmnya? pernah sih, tapi udah lama banget sih. Iya. Teman-teman pernah nonton juga nggak? Itu filmnya cukup bisa dibuat kayak kalian bisa membayangkan bagaimana sih sebenarnya tanpa nenek gayung, terus kayak betapa nyereminnya nenek gayung kayak gitu. Nah, ini kan tadi kita ngomongin nenek gayung. Nenek gayung ini termasuk dalam salah satu legenda ya, Iya. atau dibilang mitos. Jadi kita boleh mempercayai atau mungkin kalian yang percaya silahkan mempercayai, kalau enggak ya kalian cukup dengan menghargai aja kayak gitu. hanya cerita aja sih di sini. Iya, jadi nenek gayung ini filosofinya tuh berasal dari mulut ke mulut. Seperti yang salah satu contoh kan dari Facebook Kak Sania tadi yang Terus dari Twitter itu kayak mungkin salah satu buat rame sih. Iya. Dan kan sampai diadaptasi menjadi film. Iya. Mungkin makin rame. Dan bukan cuma nenek gayung aja ya, kayak akhir-akhir ini juga ada viral banget itu kalau nggak salah namanya KKN di Desa Penari. Oh itu iya, itu rame banget itu ya. itu viral banget gara-gara itu di Twitter juga Iya, di kasusnya. Twitter itu kan banyak ada yang nge-tweet. Iya, itu kasusnya sama sebenarnya, itu tergantung pribadi kita aja kayak kita percaya atau mau. enggak gitu Iya. sih. Toh sih nggak memaksa buat kalian percaya sih. Iya. Oke teman-teman, jadi kita sudah tadi menceritakan tentang filosofi nenek gayung, yang dimana kalian mungkin kayak masih semasio nenek gayung itu wujudnya kayak gimana, atau mungkin kalian yang belum mengerti sama sekali kisah atau legenda nenek gayung, kalian bisa menambah wawasan. Dan kalian balik lagi, ini namanya legenda, jadi kalian harus bisa memilih-milih mana yang emang kalian harus dipercaya, mau kalian nggak percaya itu hak kalian, dan itu masing-masing pribadi kalian aja. Oke, tetap pantengin terus podcast Suara 8 karena kita akan terus membagikan konten-konten yang menarik dan tentunya bermanfaat. Dan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Oke, salam Indo deh, inovatif, disiplin, kolaboratif. Dadah.